Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satula Basim, NPM 187520051, akan menjelaskan materi kas di bank sebagai bentuk UTS, praktikum AKM, semester 5, program studi akuntansi, Politeknik Negeri Lampung. Saya kali ini akan menjelaskan materi kas di bank. Kas dan bank merupakan harta perusahaan yang paling liquid, sehingga sangat mudah untuk diselewengkan. Setiap hari hampir seluruh transaksi dalam perusahaan menyangkut dengan kas, oleh karena itu perusahaan harus membuat suatu sistem yang kuat untuk mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas dan bank. Walaupun pengendalian intern yang dibuat oleh perusahaan kuat, namun tak selayaknya perusahaan yakin dengan manajemen dan sistem yang dibuat. Perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap kas dan bank dan seluruh akun dalam laporan keuangan perusahaan. Audit perusahaan juga turut serta dalam mengontrol sistem tersebut. Selain itu, audit juga memberikan kepercayaan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan dapat dinyatakan benar, sehingga setiap perusahaan, terutama perusahaan yang sangat besar, wajib mengaudit perusahaannya. Kas. Kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas adalah aktiva yang paling lancar, harus sediakan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan sebab dapat menimbulkan idle kas, dan tidak kekurangan sebab akan menimbulkan tersandatnya kegiatan perusahaan. Lain jika menurut Munawir 1983, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali. Bank. Menurut undang-undang, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Tentu di suatu sistem memiliki prosedur. Berikut adalah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di bank. 1. Prosedur penerimaan kas bank. Diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas dan segera dicatat dan disetorkan ke bank. Selanjutnya, dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas, dibuat laporan kas setiap hari. 3. Selanjutnya, diadakan kas of name secara intern tanpa memberitahu terlebih dahulu. Prosedur pengeluaran kas di bank. Semua persyaratan yang relatif besar digunakan cek. Digunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran kas memang untuk pengeluaran perusahaan. Dipisahkan antara yang menulis, yang menandatangani, dan mencatat pengeluaran cek. Setiap hari diadakan laporan kas. Untuk pengeluaran yang relatif kecil, dibentuk dana kas kecil atau petty cash. Secara insidental, diadakan kas of name. Rekonsiliasi bank. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan bank. Bank secara berkala mengirimkan statement berupa laporan rekening koran yang berisi informasi tentang seluruh transaksi penyetoran maupun pengambilan oleh nasabah atau perusahaan selama periode tertentu, serta dilengkapi dengan bukti cek untuk bukti pelengkap. Melalui kedua bukti tersebut, maka perusahaan akan dapat mengetahui apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perbedaan catatan menurut bank dan perusahaan. Jadi kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Sebuah perusahaan paling sedikitnya akan melakukan rekonsiliasi sekali setiap akhir bulan. Proses ini dilakukan segera setelah bank mengirimi laporan bank kepada perusahaan yang berisi saldo awal kas, transaksi selama 1 bulan atau saldo akhir kas di bank tersebut. Tetapi akan lebih baik jika perusahaan melakukannya setiap hari dengan mengakses informasi yang dapat dilakukan melalui website bank. Dengan menyelesaikan rekonsiliasi bank setiap hari, perusahaan pun dapat sesegera mungkin
menemukan permasalahan dalam akun bank, mencari sumber masalah, dan mencari solusinya. Apabila perusahaan menemukan sedikit aktivitas di bank dan terlihat seperti tidak membutuhkan proses verifikasi, maka hal tersebut perlu dicurigai, karena sangat tidak mungkin saldo akhir perusahaan dan saldo akhir bank akan sama. Di setiap saat pasti adanya beberapa kemungkinan pembayaran, setoran, biaya layanan bank, penalti, dan serta transaksi lainnya yang belum dicatat oleh perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka lebih baik menutup akun tersebut dan menaruh sisa dana tersebut dalam akun yang lebih aktif. Dengan melakukan ini akan lebih mudah untuk menginvestasikan sisa dana serta memantau status investasi. Ada beberapa faktor yang umumnya menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan lainnya. 1. Deposit on transit. Deposit atau setoran dalam perjalanan. Faktor ini yang biasanya sering menjadi penyebab pada kasus rekonsiliasi bank. Faktor ini terjadi karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan belum diterima oleh bank sampai pada akhir bulan berikutnya, sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran. Namun bank belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. 2. Jasa giro. Bunga yang diperhitungkan oleh bank tetapi perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. 3. Cek beredar atau outstanding check merupakan cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan namun si pemegang cek belum menguangkan atau belum mencairkannya di bank atau sering disebut check on hand. 4. Cek kosong. Ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan, namun perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran cek. 5. Piutang wesel. Sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Yang terakhir, kesalahan tenaga kerja. Sudah sewajarnya tenaga kerja yang merupakan manusia ada titik capeknya, sehingga menyebabkan hilangnya konsentrasi dan berujung pada kesalahan catat. Contoh soal. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan kas PT SSS pertanggal 31 Juli 2018. Sebagai berikut kasus-kasusnya. Berikut adalah laporan rekonsiliasi bank yang diminta pada kasus tersebut. Pada rekonsiliasi bank, pasti saldo awal perusahaan dan bank atau rekening koran akan berbeda. Untuk itu, kasus-kasus tersebut harus dianalisis sehingga mana yang akan menambahkan catatan perusahaan di bank atau mengurangi, mana yang akan menambah catatan rekening koran maupun mengurangi, yang berujung pada saldo akhirnya akan sama. Jika sudah dilakukan rekonsiliasi bank, maka perlu dibuatkan lagi jurnal penyesuaian guna menyesuaikan besaran jumlah yang ada di buku besar. Dengan begitu, neraca pada laporan keuangan akan lebih baik pencatatannya. Baik, untuk sekian saya pemaparan materi dari saya sebagai bentuk UTS untuk mata kuliah praktikum akuntansi pada program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.